Baik, Ustaz. Begini tuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab dengan judul Khudh Aqidataka Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullahu taala, salah seorang mudarris di Darul Hadis Makkah Al-Mukarramah. Ya, Khudh Aqidataka Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah, ambillah akidamu dari Alkitab, ya, dan sunnah yang sahihah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji tentang makna tauhid, itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Nah, dan kita juga sudah menjelaskan tentang pertanyaan yang ke 11, pertanyaan yang ke 10
yaitu aina Allah, ya, Allah ya di mana. Nah, dan di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah di atas arsy, Allah di atas langit, di atas arsy. Nah, di atas arsy. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala ya beristiwa di atas arsy. Lalu beliau mengatakan ai ala wartafa'a. Ya, maksudnya ya tinggi ya ya dan naik atau di atas. Karena ini terkait dengan makna al-istiwa ya. Al-istiwa itu memiliki empat makna. Ya, yang pertama adalah al-ulu ya, yaitu tinggi. Ya, yang kedua adalah al-irtifa ya, terangkat. Yang ketiga adalah as-su'ud ya, artinya naik atau puncak ya. Dan yang keempat adalah al-istiqra ya, menetap. Ini ya apa namanya? Empat makna al-istiwa yang semuanya bermakna di atas. Semuanya bermakna di atas. Nah, dan terkait dengan uluwullah ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya, jadi makna al-ulu itu ada ya 3 makna. Ya. Jadi terkait dengan uluwullah atau ketinggian Allah itu ada 3. Yang pertama adalah uluwul qadar. Ya, uluwu al-qadar. Ya, maksudnya Allah Maha Tinggi perkaranya. Ya, atau Allah Maha Tinggi keagungannya. Ini yang disebut dengan ulu al-qadar. Allah Maha Tinggi ya, perkaranya, Allah Maha Tinggi keagungannya. Nah, yang kedua adalah uluul qahar. Ulu al-qahar atau biasa juga disebut dengan ulu sifat. Ya, artinya Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Ya, Allah Maha Tinggi kekuasaannya. Nah, kemudian yang ketiga ada ulu zat. Ulu az-zat. Allah Maha Tinggi zatnya. Ya. Allah Maha Tinggi zatnya. Nah, yang ketiga inilah yang banyak diingkari oleh manusia. Ya. Adapun yang pertama ulul qadar tidak ada yang mengingkarinya. Ulul qahar demikian juga. Tidak ada yang mengingkarinya. Allah Maha Agung, Maha Tinggi perkaranya, Maha Kuasa, ya. Yang banyak diingkari oleh manusia, atau sebagian manusia adalah ulu zat. Ya. Karena itu ketika kita misalnya membaca atau mengkaji kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, ya, Al-Imam Al-Muzani itu menyebutkan hanya terkait dengan ulu zat. Ulu az-zat. Ya, kenapa? Karena itu yang banyak diingkari oleh manusia. Nah, ini tentang mana al-istiwa dan al-ulu. Kemudian ya di soal yang ke-11 ya, setelah beliau menjelaskan ya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah di mana ya, dan beliau menjelaskan bahwasanya Allah di atas langit beristiwa di atas arsy ya. Beliau menyebutkan ya soal yang ke-11. Halillahu ma'ana ya.
Asalnya Allah, hal Allahu ma'ana, ya. Kemudian halillahu ma'ana, ya. Apakah Allah, ya, apakah Allah bersama dengan, ya, dengan kita, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita? Nah, lalu beliau menjawab, ya, Allahu ma'ana bisam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi. Qala ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ya, ai bi ilmihi. Rawahu Muslim. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita? Jawabannya, Allahu ma'ana. Allah bersama dengan kita. Ya. Apanya Allah yang bersama dengan kita? Apakah zatnya? Bukan. Ya, bukan zat Allah yang bersama dengan kita. Tapi yang bersama dengan kita adalah bisam'ihi. Ya. Pendengaran Allah. Ya, maksudnya Allah Maha mendengar. Ya, wa ru'yatihi, penglihatannya. Ya, penglihatannya. Nah, wa ilmihi, ya, dan ilmunya, ya, dan ilmunya, ya. Nah, ini yang disebutkan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, ya, dari pendengarannya, penglihatannya, ilmunya. Allah Maha mendengar segala sesuatu, Allah Maha melihat segala sesuatu, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Ilmunya melingkup, ya, segala sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qala la takhafa. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, janganlah engkau berdua, ya, merasa khawatir. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sungguhnya aku, ya, bersama dengan engkau. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Ya, aku mendengar dan aku melihat. Nah, dan Nabi SAW bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kalian, ya, berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya, berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama dengan kalian. Ya. Apa yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum? Dia bersama dengan kalian, ai bi ilmihi. Yaitu ilmunya. Ilmunya. Nah, karena itu, ya, ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua. Ya, ada dua. Ada ma'iyah al-ammah, ya. Ada ma'iyah al-ammah, yaitu kebersamaan umum. Ya, kebersamaan umum. Ya. Apa itu kebersamaan umum? Ya. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala melingkup segala sesuatu. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu, Allah melihat, ya, segala, ya, sesuatu. Ya, ini ma'iyah ammah, ini mencakup orang mukmin dan orang kafir. Ya. Orang mukmin dan orang kafir. Nah, ini disebut dengan ma'iyah ammah. Ya. Dan yang kedua ada ma'iyah khassah. Ya, ma'iyah khassah. Ma'iyah yang kebersamaan yang khusus. Ya. Apa itu kebersamaan yang khusus? Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan, ya,
mengijabah ya doa orang ya yang berdoa kepadanya, ya Allah akan memberi pertolongan kepadanya, Allah akan memberi hidayah kepadanya, Allah akan memberi ya taufik kepadanya. Ini ma'iyah khassah. Ya, ini ma'iyah khassah. Ini ya bagi orang-orang yang beriman ya dan orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Ya. Nah, ini ya ma'iyah khassah. Ya. Ini ma'iyah khassah. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Allah akan menolongnya. Ya. Allah akan memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya. Nah, ini ma'iyah khassah. Adapun ma'iyah ammah itu seperti dalam Al-Qur'an, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama dengan kalian ya dimanapun kalian berada. Maksudnya melingkup segala sesuatu. Dan itu mencakup ya orang kafir, orang ya beriman, semuanya dilingkup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua bentuk ma'iyah. Ada ma'iyah ammah ya, ma'iyah kebersamaan secara umum, dan ada ma'iyah khassah yaitu kebersamaan secara khusus. Nah, di sini ya beliau membawakan hadis, innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian ya berdoa ya kepada yang maha mendengar, ya yang maha mendengar ya dan maha melihat, ya maha dekat, ya maha dekat. Jadi siapapun yang berdoa kepadanya maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Jadi ini tentang makna ma'iyah, ya tentang makna ma'iyah atau kebersamaan Allah. Ya, Allah bersama dengan kita, ya, yaitu Allah mendengar, melihat, ya, Allah melingkup ya segala sesuatu. Nah, itu ma'iyah ammah, dan ada ma'iyah khassah berupa pertolongan ya dan pemberian hidayah serta taufik. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, soal yang ke-12. Ma hiya faidatut tauhid? Ya. Apa keutamaan tauhid? Nah, ini ya metodologi yang sangat luar biasa ya yang ditempuh oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Metodologi yang mencontoh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dijelaskan dulu tentang tentang kewajiban ya atau tentang syariat. Nanti setelah itu baru dijelaskan keutamaannya. Ya. Kita lihat contoh ya tentang puasa. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Jadi sebutkan dulu kewajibannya. Ya, itu yang ditekankan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Baru di akhir disebutkan keutamaannya, la'allakum tattaqun. Ya, agar kalian bertakwa. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menjelaskan ya tentang masalah wudu, ya, beliau praktikkan dulu wudu, ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis ya Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan. Ya, dipraktikkan wudunya, begini caranya berwudu. Nanti setelah itu di akhir baru disebutkan keutamaannya. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat ya 2 rakaat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Disebutkan keutamaannya di akhir. Ya.
Jadi bukan langsung keutamaan. Ya, bukan langsung keutamaan, tapi disebutkan dulu kewajiban. Ini kewajiban Anda. Ya. Karena kalau seorang itu sudah mengetahui kewajiban-kewajibannya, ya, maka dia akan kerjakan. Dia tahu keutamanya atau dia tidak tahu. Ya. Dia ketahui ya hikmah atau dia tidak mengetahui hikmahnya. Karena kalau sudah menjadi kewajiban, maka dia kerjakan, dia lepaskan kewajibannya. Dia kerjakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kewajiban pasti ada hikmahnya, pasti ada keutamaannya. Ya. Dan ini beda kalau misalnya dijelaskan keutamaan, ya. Sehingga apa? Nanti kalau misalnya ya tidak tahu keutamaannya, tidak tahu hikmahnya, akhirnya ya tidak semangat mengerjakannya. Ya, akhirnya bertanya, apa keutamaannya? Apa keutamanya? Ya. Nah, padahal yang namanya kewajiban ya dikerjakan. Ya, dikerjakan. Tahu keutamaan atau tidak tahu? Tahu hikmah atau tidak? Ya, kerjakan. Nah, maka di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan apa itu tauhid. Ya, tauhid rububiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Ya. Setelah itu baru disebutkan keutamaannya. Apa faedah dari mempelajari tauhid? Ya, mempelajari ya tauhid. Nah, kata beliau, ya, kata beliau, ya, rahimahullahu taala, ya, kata beliau rahimahullahu taala, faidatut tauhid hiya al-amnu fil akhirah min al-adabi wal hidayatu fid dunya wa takfirud dzunub. Ya, ini keutamaan yang sangat besar yang beliau ya sebutkan. Ya, kata beliau faidatut tauhid, keutamaan tauhid. Ya, faedah dari tauhid pertama hiya al-amnu fil akhirah, keamanan di negeri akhirat. Ya, jadi siapa yang ingin mendapatkan keamanan di akhirat, ya, maka kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama, al-amnu fil akhirati minal adab. Ya. Dia akan mendapatkan keamanan ya di akhirat. Dia tidak akan disiksa. Dia tidak akan disiksa. Nah, kemudian yang kedua, wal hidayatu fid dunya. Ya, dia akan mendapatkan hidayah. Ya, petunjuk. Ya, di dunia ini. Ya, dia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk ya di dunia di dunia ini. Ya. Nah, nanti kita akan sebutkan apa makna ya hidayah ya yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yukaffirud dzunub, dan akan menghapuskan ya dosa-dosa dan kesalahan. Ya. Jadi ini tiga keutamaan yang disebutkan oleh beliau. Pertama, akan mendapatkan keamanan di negeri akhirat, dia tidak akan disiksa. Yang kedua, dia akan mendapatkan hidayah di dunia. Ya, dan yang ketiga, dia akan diampuni dosa-dosanya. Ya, akan diampuni dosa-dosanya. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ya, makna kezaliman di sini beliau sebutkan bidzulmin, maknanya ai bisyirkin. Ya, kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Nah, ya, ulaika lahumul amnu ya wahum muhtadun, maka mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah atau ya petunjuk. Ayat ini ketika turun
Maka ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ada sebagian sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ya, dan ya, berkata, ya, ayyuna la yadhlimu nafsah. Ya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ya, maka Nabi SAW bersabda, laisa kama taqulun. Ya, bukan sebagaimana yang kalian maksud, sebagaimana yang kalian ucapkan. Ya, lam yalbisu imanahum bidzulmin, makna dari lam yalbisu imanahum bidzulmin maksudnya adalah bisyirkin. Inilah yang disebutkan oleh penulis, ya, rahimahullahu, ya, ta'ala. Ya, jadi bidzulmin adalah bisyirkin. Ya, bisyirkin. Nah, jadi ini makna, ya, al-dzulm di sini adalah kesyirikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalam tasma'u ila qauli Luqman libnihi. Ya, tidakkah engkau mendengarkan ucapan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Ya, sesungguhnya menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang paling besar. Ya, itu termasuk kezaliman yang paling, ya, besar. Maka makna dari kezaliman di sini adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan. Baik, apa yang didapatkan oleh orang yang tidak melakukan kesyirikan? Al-amnu dan al-muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan dan, ya, mendapatkan hidayah. Apa yang dimaksud dengan al-amnu? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, al-amnu adalah tuma'ninatun nafsi wa zawalul khauf. Ya, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Ya, itu makna al-amnu. Ya, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut. Nah, adapun al-muhtadun, ya, maksudnya adalah, ya, muwaffaquna lis-sayri 'ala siratil mustaqim, sabituna alaihi. Mereka akan diberi hidayah, diberi taufik untuk berjalan di jalan, ya, di atas jalan yang lurus, sabituna alaihi, dan kokoh di atasnya. Ya, ini makna muhtadun. Ini mereka diberi taufik untuk berjalan di atas jalan yang lurus, sabituna alaihi, dan mereka kokoh di atasnya. Nah, kokoh di atasnya. Baik. Ini ayat yang dibawakan oleh, ya, beliau, ya, rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian hadis, ya, waqala sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya. Dan hak hamba atas Allah, ya, adalah Allah tidak akan mengazabnya, tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Ya, Allah tidak akan menyekutukan, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, di sini, ya, ada kata syai'an. Ya, ada kata syai'an. Syai'an ini disebut dengan isim nakirah. Ya, isim nakirah terletak setelah kalimat penafian, yaitu la yusyriku bihi syai'a. Kaidahnya, ya, idza waqa'atin nakiratu fi siyaqin nafyi awin nahwi awin nahyi, ya, awil syarti awil istifham, dalat alal umum. Ya,
idza waqa'atin nakiratu, apabila ya isim nakirah ya terletak setelah ya penafian atau larangan ya atau ya syarat atau istifham ya pertanyaan dalat alal umum, maka itu menunjukkan umum ya, bermakna umum. Maka kata syai'an di sini ya, kata syai'an di sini mencakup umum, semua apapun tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, tidak boleh disekutukan dengan malaikat yang didekatkan, demikian juga nabi yang diutus. Ya, dan ini hadisnya panjang ya, hadisnya panjang ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini hadisnya muttafaqun alaih. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW membonceng ya Mu'ad bin Jabal ya, lalu Nabi bercakap kepada Mu'ad bin Jabal ya, ditanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, tahukah kamu wahai Mu'ad apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Ya, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'ad menjawab, ya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak Allah terhadap hambanya yaitu hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Barulah disebutkan ini. Ya. Nah, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, hak hamba terhadap Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa ya dari hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ya maka ini ya keutamaan tauhid. Ya, ini keutamaan tauhid. Ada 4 ya, atau ada 3 yang disebutkan oleh beliau. Ya, rahimahullahu taala. Pertama, akan mendapatkan keamanan, dia tidak akan disiksa di negeri akhirat, dia akan mendapatkan hidayah di dunia dan dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian pembahasan berikutnya. Ya. Pembahasan ya berikutnya. Ya, syurutu qabulil amal. Ya. Syurutu qabulil amal. Ya. Ini ya bab yang ketiga. Ya, syurutu qabulil amal. Syarat-syarat diterimanya amalan. Ya. Jadi amalan itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Nah, kata beliau ya, di soal atau di pertanyaan yang ke-13. Ma hiya syurutu qabulil amal? Ya. Apa ya syarat-syarat diterimanya amalan? Ya. Apa syarat-syarat diterimanya amalan? Nah, kata beliau rahimahullahu taala, jawabannya syurutu qabulil amali indallahi salasatun. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ya, ada 3. Nah, yang pertama al-imanu billahi wa tauhiduhu. Ya. Keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Ya. Maksudnya harus masuk ke dalam Islam. Ya, harus masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Ya. Kalau dia tidak masuk ke dalam Islam, maka tidak akan diterima amalannya, bagaimanapun banyaknya amalannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima
ya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena kekafiran mereka inilah yang menyebabkan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus beriman kepada Allah. Ya, harus masuk ke dalam Islam. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman ya, wa 'amilus solihat dan melakukan amalan saleh. Ya, dan mereka melakukan amalan saleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka mereka akan ya bertempat tinggal di ya surga Firdaus. Ya, mereka akan menempati surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, surga yang paling tinggi. Nah, di sini disebutkan innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, berarti harus beriman kepada Allah. Harus masuk ke dalam Islam. Ya, harus masuk ke dalam Islam. Nah, Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqamalah. Ya, kemudian istiqamalah. Jadi disebutkan bahwa beriman kepada Allah. Ya, masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah, kemudian istiqamah di atas keimanannya. Karena itu ketika murtad maka terhapus amalannya. Ya, terhapus seluruh amalannya kalau dia murtad. Ya. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam Islam, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, syarat berikutnya adalah al-ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Jadi kalau sudah beriman kepada Allah, ya, kemudian dia beramal, maka amalan itu harus ikhlas. Ya, apa itu ikhlas? Kata beliau, ya, wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Ikhlas itu adalah beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, la riya wala sum'ah. Tidak riya dan tidak sum'ah. Riya itu artinya ingin dilihat. Dia perlihatkan amalannya. Ya. Kalau sum'ah dia perdengarkan amalannya. Ya, karena itu al-ikhwa wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan itu paling baiknya adalah disembunyikan. Ya, paling baiknya adalah disembunyikan kecuali amalan-amalan yang memang harus nampak. Ya. Nah, memang yang harus nampak seperti salat berjamaah, ya, atau haji misalnya. Ya. Atau amalan-amalan yang lain yang memang harus nampak. Adapun kalau misalnya amalan-amalan sunnah keumumannya, ya, itu disembunyikan. Itu lebih bagus. Karena itu disebutkan di sebagian as-salaf bahwasanya ya ada di antara mereka tidak pernah terlihat, ya, tidak pernah terlihat salat di masjid kaumnya kecuali hanya sekali. Iya. Jadi mereka tidak salat ya di masjid kaumnya kecuali hanya ya sekali saja. Nah, itu menunjukkan bagaimana mereka ya betul-betul ya menjaga amalan-amalan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ya, sebaik-baik ya salat seseorang itu adalah di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali ya kecuali yang wajib, ya, kecuali yang wajib, ya. Kalau yang wajib, ya, maka ya wajib di masjid, ya, bagi laki-laki. Nah, bagi laki-laki. Nah, jadi harus ya ikhlas, ya.
yaitu beramal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan bukan karena sum'ah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fa'budu fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Fa'budullaha, ya, mukhlishan lahuddin. Ya. Seperti itu ya kalau di surah di surah Az-Zumar, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya. Maka sembahlah, ya, kepada Allah dengan ikhlas. Ya, ini kayaknya coba dicek dulu ya. Di sini di PDF-nya fa'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, kalau saya tidak salah fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'budillah ya. Ya, surah Az-Zumar. Ya, ayat yang ke berapa itu? Ayat ke berapa? Ayat kedua ya. Ya, ala lillahi dinul khalis. Fa'budillah, ya, mukhlisan lahuddin. Ya. Nah, ini kayaknya di PDF-nya ada yang, ya, apa namanya? Mungkin salah cetak. Ya. Nah, fa'budillah mukhlisan lahuddin. Maka sembahlah Allah mukhlisan. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hal. Ya, ikhlas, ya, dengan ikhlas, dalam keadaan ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memurnikan, ya, apa namanya, peribadahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini syarat yang kedua. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah al-muwafiqatu, ya, al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi, ya, wasallam. Nah, ya. Jadi tidak boleh membuat, ya, aturan-aturan baru, ya, syariat-syariat baru, ya, tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang, ya, Rasul, ya, datangkan kepada kalian, berikan kepada kalian, maka, ya, terimalah, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Ya, ini ayat bantahan terhadap, ya, ingkarus sunnah. Ya, ini ayat bantahan terhadap ingkarus sunnah. Ya, apa yang didatangkan oleh Rasul kalian, ya, Rasul, maka ambil, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Ya, maka tinggalkan. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang, ya, melakukan amalan, ya, yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa raddun. Raddun, ditafsirkan oleh beliau, ya, makna raddun adalah mardud. Ya, jadi raddun bermakna mardud, artinya tertolak. Ya, jadi dia, ya, apa namanya, bermakna isim maf'ul, ya, mardud, ya, tertolak. Ya, jadi amalan apa saja yang, ya, dilakukan, man amila amalan, ini man syarat, ya, kemudian amalan nakirah, jadi amalan apa saja, ya, kita sudah sebutkan tadi kaidahnya, idza waqa'atil nakiratu fi siyaqin nafyi awin nahyi
awil syarti, awil istifham, dalat alal umum. Apabila ada isim nakira terletak pada konteks penafian, larangan, syarat, ya, dan istifham, pertanyaan, maka itu bermakna umum. Ya, maka amalan di sini, ya, terletak setelah syarat. Man amila amalan. Siapa yang melakukan amalan? Amalan apa saja? Laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Yang amalan itu tidak ada contohnya dari kami, maka pasti akan mardud, tertolak. Ya, pasti akan tertolak. Nah, ya, di antaranya di masa sekarang ini, misalnya, ya, di masa sekarang ini ada, ya, misalnya perayaan-perayaan, ya, yang dibikin-bikin oleh sebagian manusia, ya, itu adalah hal yang tidak ada dasarnya dari Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada faedah yang saya dapatkan tadi, ya, kiriman dari, ya, salah seorang dari guru kami, hafizahullahu taala, ya, beliau kirim di salah satu, ya, grup, ya, yaitu Ustadzul Qarnain hafizahullahu taala. Ya, beliau mengirim sebuah faedah dari, ya, Dr. Umar Al-Umar. Ya, kata beliau, ya, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di hari Senin. Ya. Wastihbabu siyami hadzal yaum. Ya, dan disunahkan, ya, berpuasa di hari tersebut. Ya. Disunahkan berpuasa di hari tersebut. Apa faedah yang bisa dipetik dari hal itu? Ya. Yustafadu minhu faidatun muhimmah. Ya. Dari situ bisa diambil faedah yang sangat penting. Apa itu? Wahia man'u, ya, yaitu larangan, ya, ja'ala maulidahu 'idan, ya, yaitu larangan menjadikan maulid beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai id. Ya, kenapa? Li'annal 'ida muharramun, ya, siyamu. Karena yang namanya id, ya, itu diharamkan berpuasa. Ya, diharamkan berpuasa. Sementara Nabi menganjurkan kita berpuasa, ya, di hari Senin. Ya, sementara yang namanya Id itu tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Nah, ini, ya, menunjukkan bahwasanya, ya, tidak boleh seorang merayakan kelahiran beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dijadikan sebagai hari Id, ya, karena Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa. Sementara di hari Id itu tidak boleh seorang berpuasa. Ini faedah yang sangat, ya, indah, ya, dari beliau hafizahullahu, ya, ta'ala. Nah, jadi tidak boleh, ya, berpuasa di hari Id. Ya, tidak boleh berpuasa di hari Id. Kalau begitu, ya, jangan jadikan hari raya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Maka ini, ya, yang ketiga dari, ya, syarat diterimanya amalan. Ya, syarat diterimanya amalan. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada 3. Sebagian ulama menyebutkan 2, ya. Nah, di sini disebutkan 3, maksudnya dia harus masuk Islam terlebih dahulu, beriman terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ketika dia beriman dan dia beramal, amalannya harus ikhlas dan, ya, mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, di hari Ahad yang akan datang, kita akan mengkaji, ya, pembahasan berikutnya, yaitu asyirkul akbar, ya, syirik
syirik akbar, ya, itu syirik besar. Nah, wallahu taala alam, ya. Kalau ada hal yang benar, tentunya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang keliru, ada yang salah, itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari, ya, syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.